Bab ke-12. Hari ini, aku pulang lebih cepat. Aku mengajak Larissa untuk berjalan-jalan sepulang sekolah. Aku tak mau waktuku terus kuhabiskan di kantor. Sesekali aku ingin membawanya menikmati indahnya kota. Larissa begitu antusias saat aku mengajaknya. Mungkin karena ini pertama kalinya aku mengajak dia keluar untuk berjalan-jalan. Sah, kamu kan hari Minggu camping. Kamu sekalian aja belanja buat bawaan kamu nanti. Beli makanan, minuman atau sejenisnya buat persediaan kamu di hutan nanti. Ucapku. Iya om, jawab Larissa. Aku dan Larissa masuk ke sebuah mall. Aku ingin dia membeli baju dan kebutuhan pribadinya. Rasanya memang sejak menikah dia tak pernah membeli baju. Ah, jahat sekali aku ini. Jadinya aku terkesan pelit. Hahaha. Sesampainya kami di toko pakaian, aku meminta Larissa untuk memilih baju yang disukainya. Tapi Larissa malah tak mau. Dia bilang baju-bajunya masih banyak dan bagus-bagus. Dia malah meminta izin untuk pergi ke toko buku. Dia pun pergi ke toko buku. Sedangkan aku memilihkan baju-baju yang cocok untuknya, yang mungkin akan disukainya. Nampaknya, aku harus lebih peka sekarang. Membelikan keperluan Larissa tanpa sepengetahuannya. Karena dia sendiri seolah tak ingin dibelikan barang-barang yang menurutnya dia sudah memilikinya. Jujur saja, aku suka dengan sifatnya. Dia tidak serakah dan tidak memanfaatkan kekayaanku untuk hidup berfoya-foya. Aku membeli 3 baju untuknya, yang menurutku pas dengan ukuran tubuhnya dan pastinya sesuai dengan seleraku. Hehehe. Setelah membeli baju, aku menyusul Larissa ke toko buku. Kulihat dia sedang mencari-cari buku di rak yang berjejer rapi. Aku menghampirinya. Cari buku apa? Tanyaku. Komik, jawabnya singkat. Ini kan komik semua isinya. Memangnya mau baca komik apa? Tanyaku menunjuk isi rak yang semuanya komik manga. Mau cari yang genre horor sama yang romantis? Biar seru bacanya nanti kalau camping. Jawabnya dengan tersenyum lebar. His, dasar anak ini. Ya udah, pilih aja. Saya tunggu sambil baca buku. Aku pun pergi meninggalkan Larissa, mengambil sebuah novel dan membacanya di tempat baca. Sekitar 15 menit. Larissa datang dengan membawa 3 buah komik manga di tangannya. Aku membawanya ke kasir dan membayar. Kami keluar dari toko buka. Untuk pertama kalinya, Larissa menggait tanganku dan menggandengnya mesra berjalan bersama. Aku membiarkannya melakukan itu. Aku tak perlu merasa ini sesuatu yang salah lagi. Mungkin memang sudah waktunya aku mempublikasikan hubunganku dengannya. Lagi pula, jika dengan penampilan biasa begini, tak akan ada yang menyangka jika aku dan Larissa berbeda jauh umurnya. Mereka pasti mengira aku dan dia seperti adik kakak. Ya, setidaknya aku tak seperti om-om. Mau beli makanan buat bekal nanti gak? Mumpung kita masih di sini. Tawaku. Boleh, tapi kita masuk ke studio foto dulu yuk. Aku mau foto-foto sama om. Jawabnya sambil menarik tanganku menuju studio foto. Larissa menarik tanganku masuk ke sebuah studio foto kecil, yang mungkin hanya muat beberapa orang saja. Kalau mau foto ngapain harus masuk ke sini? Kan bisa foto di HP. Ucapku. Di HP udah biasa. Kalau ini kan dicetak, aku bisa tempelin di dinding kamar. Hehehe. Jawabnya cengengesan. Aku menurut saja. Larissa mengajakku berfoto dengan berbagai pose dan gaya. Dia tampak ceria saat foto-foto kami telah dicetak dan menyimpannya di dalam tasnya. Om, boleh beli skincare? Lotionku habis. Pintanya. Boleh, ayo. Ajakku. Aku dan Larissa pun pergi ke toko penjualan perlengkapan perawatan tubuh wanita. Aku membiarkan Larissa memilih apapun yang dibutuhkannya. Aku tak melarang. Aku ingin dia merawat tubuh dan wajahnya untukku. Larissa membawa beberapa produk perawatan kulit di keranjang. Kami pergi ke kasir untuk membayarnya. Setelahnya, aku dan dia keluar dari toko itu untuk mencari snack dan minuman yang akan dibawa Larissa ke perkemahan. Jason, panggil seseorang di seberang tempat kami berjalan. Aku menoleh. Vera berada di sana, melambaikan tangan padaku. Tapi dia tak sendiri, dia bersama Fandi. Aku tersenyum, Vera menghampiri kami. Hei, kamu di sini juga? Tanyanya padaku. Ya. Aku ajak Larissa jalan-jalan sekalian beli buat bawaannya nanti ke perkemahan. Jawabku. Hai Larissa. Sapa Vera pada Larissa. Hai Tante.
Jawab Larissa. Sontak saja sebutan tante membuat wajah Vera malu. Aku terkekeh. Jangan tante Sa, ini Kak Vera. Teman saya. Masih muda jangan dipanggil tante. Ucapku masih terkekeh. Begitupun Fandi. Dia juga tampaknya menahan tawa karena kekasihnya disebut tante. Maaf Kak. Soalnya kakak temannya Om. Jadi aku panggilnya tante. Hehehe. Larissa cengengesan. Enggak apa-apa kok. Cuma agak kaget aja. Jawab Vera malu. Vera mendekat pada Larissa, lalu mencubit pipinya gemas. Kyowo, ternyata kamu aslinya lebih imut ya. Ih, gemes. Vera memperlakukan Larissa seperti anak kecil. Dia tampaknya suka dengan Larissa. Larissa hanya tersenyum diperlakukan seperti itu. Dia tak menepis tangan Vera. Kakak juga cantik. Puji Larissa, membuat Vera merona di pipi. Pantesan aja si bos suka daun muda. Kalau secakep Larissa sih siapa yang gak mau. Vera menyindirku. Udahlah, lagian baru kali ini si Jason jatuh cinta. Bukannya bagus? Itu membuktikan kalau dia gak suka yang berbatang. Hahaha. Fandi menimpali dengan tawarannya. Sialan. Umpatku. Fandi dan Vera tertawa melihatku yang kesal. Kalian ngapain di sini? Kencan. Tanyaku pada Vera dan Fandi. Iya, aku sama Fandi mau nonton. Mau gabung. Ajaknya. Terserah Larissa sih kalau aku. Gimana Sah? Mau. Aku berbalik pada Larissa. Boleh jawabnya. Vera langsung menggandeng tangan Larissa untuk membawanya ke bioskop. Kulihat mereka akrab, seolah sudah saling mengenal lama. Aku senang jika Larissa yang kini tengah berjalan bersama Vera. Istri, jawabku singkat. Fandi berhenti melangkah dan menoleh padaku. Serius? Kapan nikah? Tanyanya tak percaya. Udah mau 3 bulan, jawabku tenang. Tapi kayaknya dia masih anak-anak, timpalnya. Dia emang masih bocil bro. Umurnya baru 17 tahun, masih sekolah. Jawabku. Seriusan? Gila lo nikahin anak di bawah umur. Fandi masih tak percaya. Ya, seriuslah. Dia istri gue. Biarpun masih sekolah, tapi dia cukup dewasa. Lu tanya aja sama Vera tentang detail awal mula gue nikahin dia. Gue udah cerita semuanya sama Vera. Jelasku. Aku malas menjelaskan. Fandi mangut-mangut. Kami terus berjalan keluar dari mall menuju bioskop yang letaknya tak jauh dari gedung mall. Sesampainya di bioskop, aku membeli 2 tiket untukku dan Larissa, lalu membeli camilan dan snack untuk dinikmati saat menonton. Aku memilih tempat duduk yang berada di belakang, karena aku tak suka menonton terlalu dekat. Larissa duduk di sampingku, sedangkan Vera dan Fandi duduk bersebelahan dengan kami terhalang 2 kursi. Mungkin mereka ingin bermesraan. Jeti memilih sekat untuk tempat duduk kami agar tak begitu dekat. Hehe, modus si Fandi nih. Film diputar, kami menonton film horor. Larissa, tapi kok takut? Ledekku. Suka horor itu kalau cuma dibaca Om. Kalau film mah takut. Jawabnya sambil menutup mata. Sama aja, bilang aja takut. Ledekku lagi. Ih, Om. Rengeknya manja, semakin mengeratkan tangannya di tanganku. Aku terkekeh. Rupanya Larissa takut film horor. Film yang kami tonton sama seperti film horor biasa yang ternyata ada adegan ciuman, di mana filmnya menceritakan sepasang kekasih yang tengah jatuh cinta namun kekasih prianya dibunuh di atas ranjang mereka. Saat melihat adegan ciuman, aku jadi ingin melakukannya. Tapi apa aman di tempat seperti ini? Aku menoleh ke tempat duduk Fandi dan Vera. Rupanya mereka sedang berciuman juga. Samar-samar kulihat dibantu cahaya layar bioskop yang menyala aku bisa melihat mereka berciuman. Cek sekeka, si Fandi beneran modus. Aku melihat Larissa yang kini matanya fokus menatap layar. Aku ingin menciumnya, tapi aku takut orang-orang memperhatikan kami. Meski gelap tapi tetap saja akan samar terlihat. Aku menatap sekeliling. Mereka juga fokus menonton. Sah, boleh cium? Tanyaku. Larissa menoleh padaku. Nggak mau ah, malu. Jawabnya menolak. Malu kenapa? Kan gelap. Tanyaku lagi. Tetap aja kelihatan Om. Lihat Kak Vera sama pacarnya. Kelihatan kok lagi ciuman. Jawabnya lagi yang memang cukup pemalu. Ternyata Larissa juga memperhatikan mereka.
Di rumah aja ya. Nanti Om bisa cium aku sepuasnya. Lebih juga boleh. Tambah Larissa menggenggam tanganku erat. Aku menyerah. Aku kembali menyandarkan punggungku di kursi bioskop. Kami menonton hingga film usai. Lampu kembali menyala. Aku dan yang lain keluar dari bioskop. Mau kemana lagi? Tanya Vera. Kayaknya aku mau ajak Larissa beli makanan buat dibawa nanti. Udah mau sore soalnya. Jawabku dengan menatap Aroji. Oh, ya udah. Kalau gitu aku sama Fandi duluan ya. Bye Jason. Bye cantik. Vera melambaikan tangan pada kami dan pergi bersama Fandi. Aku mengajak Larissa untuk membeli snack dan minuman yang tadi belum sempat dibeli. Setelah membeli beberapa snack, aku memutuskan untuk membawanya pulang karena hari sudah mulai sore. Di dalam mobil Larissa tertidur. Mungkin dia lelah. Sesampainya di rumah, aku tak berani membangunkan Larissa. Kasihan jika dibangunkan. Tidurnya akan sangat terganggu. Aku pun memangku tubuhnya, membawanya masuk dan menidurkannya di kamar. Aku membuka sweater yang dipakainya, agar dia tak merasa gerah. Aku menatap wajahnya. Vera benar. Larissa memang sangat imut. Aku mengecup bibirnya singkat, tak mau mengganggu tidurnya. Setelahnya aku keluar dan mengambil belanjaan yang kami beli tadi. Aku merebahkan tubuhku di sofa. Kurasakan mataku mengantuk. Aku pun tertidur.